Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran prakarya hari ini. Sekali lagi salam sehat dan semangat selalu. Sudah tidak terasa kita pada materi terakhir prakarya aspek budidaya kelas 7 SMP bab 4 pertemuan yang ketiga, yaitu tentang alternatif modifikasi budidaya tanaman obat. Silahkan disimak video pembelajaran ini sehingga kalian menjadi paham. Kompetensi dasar 3.4 memahami tahapan budidaya tanaman obat. 4.4 mempraktikkan tahapan budidaya tanaman obat. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan alternatif pengertian tahapan budidaya tanaman obat. 2. Menyebutkan macam-macam alternatif budidaya tanaman obat. 3. Mengidentifikasi alat dan bahan sebagai sarana produksi budidaya tanaman obat. Yang keempat, membuat perencanaan tahapan alternatif budidaya tanaman obat yang terjadwal. Yang kelima, diharapkan peserta didik dapat melakukan praktek alternatif budidaya tanaman obat di pekarangan kita. Modifikasi media tanam tanaman obat. Modifikasi media tanam tanaman obat berarti kita mengubah media tanam tanaman obat yang semula menggunakan media tanah dirubah menggunakan media yang kita inginkan. Contohnya seperti tanaman hidroponik. Dapat juga kalian lakukan dengan modifikasi dengan vertikultur. 2. Modifikasi tanaman obat dengan sistem hidroponik. Budidaya tanaman obat selain di lahan yang luas dapat juga dibudidayakan di lahan yang sempit, yaitu modifikasi budidaya tanaman obat dengan teknik hidroponik dan vertikultur. Peralatan yang mesti disiapkan pun terbilang sederhana, misalkan pot, skop, gunting tanaman, selang air termasuk instalasi air serta benih. Berikut alat semai bisa dibeli di toko tanaman atau toko bangunan. Sedangkan media siap tanam berbahan arang sekam hingga batu kerikil juga mudah didapat. Materi yang berbahan arang sekam ini cocok untuk kegiatan berkebun secara organik. Berikut ini beberapa jenis tanaman obat yang dapat dengan mudah dibudidayakan secara hidroponik. 1. Kecibeling. Kecibeling berfungsi sebagai penurun kadar kolesterol. 2. Sambiloto, menekan pertumbuhan kanker hati. 3. Handelum, sebagai obat wasir dan demam atau obat wasir menggunakan daun ungu. 4. Tempuyung, sebagai tanaman liar, berfungsi menghancurkan batu ginjal. 5. Beluntas, sebagai obat penurun panas, penghilang bau badan, daunnya yang dimanfaatkan. 6. Bunga kenop, sebagai obat sesak napas. 7. Daun dewa, sebagai obat pendarahan atau kejang anak. 8. Cikluan, tanaman ini sebagai tanaman liar, berfungsi sebagai obat paru-paru dan obat batuk. 9. Jarak bali, demam, mengobati demam dan obat bisa ular. 10. Jati Belanda, sebagai obat sakit perut. 11. Kemuning, sebagai obat bisul. 12. Kumis kucing, sebagai obat sembelit dan sebagai mengobati infeksi saluran kencing dan sakit pinggang. 13. Kitolut, sebagai obat burah mata untuk mata minus, mata plus, dan rabun mata. Cara stek mint hidroponik. Dalam dunia kedokteran, daun mint atau peppermint atau menthol atau mentape piperita L sering digunakan sebagai obat penenang dan antispasmodik. Kandungan yang terdapat dalam obat batuk, sumber vitamin A yang baik untuk kesehatan mata,
kaya akan antioksidan yang berperan untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Daun mint kaya akan kandungan minyak mentol dan asiri, flavonoida, saponin, dan polifenol. Daun mint juga mengandung fitonurin, klorofil, vitamin C, kalsium, besi, fosfor, dan potasium serta serat. Caranya untuk stek mint hidroponik: 1. Potong ujung batang mint kira-kira 10 cm dari ujung daun. Potonglah pada bagian bawah ruas. Perhatikan gambar ini. Setelah itu, 2. Siapkan media tanamnya. Untuk praktek kali ini saya menggunakan media tanam rock wool ya. Namun Anda bisa mencoba dengan media tanam lain seperti kokopit atau sekam bakar. Yang penting dalam proses stek jangan sampai kekeringan. Potong rock wool dengan ukuran maksimal 3 x 3 x 3 cm. Boleh kurang dari ukuran tersebut, tapi jangan sampai terlalu kecil. 3. Tancapkan ruas batang mint ke dalam rock wool sedalam kira-kira 1 cm. Yang keempat, masukkan rock wool ke dalam net pot. Usahakan rock wool menyentuh dasar net pot agar bisa terkena air pada waktu pembesaran. Tahap ini bisa di skip atau dilewati karena ada alternatif lain, yaitu dengan cara langsung menaruh rock wool ke dalam wadah pembesaran seperti pada step selanjutnya. Yang kelima, letakkan semua net pot yang sudah berisi rock wool ke dalam wadah pembesaran ini. Yang keenam, tuang air nutrisi ke dalam wadah pembesaran sampai setinggi kira-kira setengah cm. Jaga agar selalu tergenang air dan tidak sampai kekeringan. Anda bisa menggunakan air nutrisi dengan kepekatan lebih dari 1000 ppm karena stek mint ini bisa dianggap sebagai tanaman yang sudah dewasa. Yang ketujuh, dalam 10-15 hari akan mulai tumbuh akar pada ruas batang mint. Apabila sudah mulai banyak dan panjang akarnya, maka mint sudah siap dipindahkan ke dalam sistem hidroponik. Catatan, pertumbuhan mint hidroponik sangat cepat. Terkadang menggunakan net pot kecil tidak cukup dan harus berkali-kali dipangkas. Begitu juga dengan akarnya. Harus sering dipotong agar tidak menutupi saluran pengairan. Jika menggunakan sistem net NFT atau DFT pipa PVC. Contoh mint hidroponik network berukuran 10 cm. Selanjutnya, modifikasi tanaman obat dengan pot serta tahapannya. Untuk membudidayakan apotek hidup secara hidroponik pada lahan yang terbatas, sebaiknya menggunakan rak-rak tanaman, sehingga tanaman obat bisa diletakkan dan disusun pada rak-rak tersebut dalam jumlah yang banyak atau dikombinasikan dengan tanaman hias. Ya, ini jika dengan secara gambar tanaman obat multikultur. Bisa dengan cara vertikal, wall gardening pot plant, wall gardening terpal dengan terpal, wall gardening partisi. Macam-macam pot. Pot tanah. 1. Kelebihan, mampu merembeskan air sehingga sirkulasi udara dan suhu di dalam pot akan stabil. Kekurangannya, mudah pecah dan boros air sehingga harus sering menyiram. 2. Porselen, kelebihannya menarik sehingga cocok diletakkan di ruang tamu. Kekurangannya mahal, tidak mampu merembeskan air, mudah pecah. 3. Plastik, kelebihannya harga relatif murah dan menarik, ringan tapi kuat sehingga tidak mudah pecah. Kekurangannya tidak mampu merembeskan air. 4. Semen, kelebihan harga relatif murah dan menarik, kuat, tidak mudah pecah, mampu merembeskan air. Namun kekurangannya kalau diangkat terlalu berat.
Masih macam-macam pot. 5 pot kayu dan bambu. Ya, perhatikan gambar ini. Kelebihannya dapat dibuat sendiri sesuai selera, mampu merembeskan air. Kekurangannya mudah lapuk sehingga tidak tahan lama. 6 pot dari barang bekas. Contohnya ini pembuatan dari handuk, ya. Pembentukannya dengan semen. Kelebihannya tidak memerlukan biaya, dapat mengurangi sampah. Kekurangannya perlu tenaga dan kemampuan untuk membuatnya. Barang bekas yang dapat dijadikan pot antara lain ember, kaleng, panci, drum, bungkus rinso, plastik minyak isi ulang, jerigen, toples, ban bekas. Untuk membuatnya cukup dengan melubangi bagian bawah lalu dibersihkan dan sudah bisa dijadikan pot. Penanaman dalam pot. Dalam penanaman dalam pot ini ada berbagai persiapan yang harus dilakukan anak-anak, meliputi 1. Memilih pot. Pilihlah pot sesuai dengan besar tanaman yang akan kita tanam. Yang pasti pemilihan pot ini kita tekankan pada segi kepraktisan dan efisiensi. 2. Mengisi pot dan memindahkan tanaman. Media yang baik untuk mengisi tanah dalam pot adalah campuran antara kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 atau 1:1:1 sesuai kebutuhan tanaman. Pada saat memasukkan media ini, lubang pot di bagian bawah kita tutup sedikit menggunakan pecahan genteng atau batu kecil agar tanah yang kita masukkan tidak larut atau masuk lewat lubang tersebut. Pengisian pot ini cukup setengah atau 2/3-nya saja, tidak perlu penuh. Bisa dilakukan dengan polybag juga. 3. Bibit. Bibit untuk bercocok tanam, ya. Pot ini bisa berupa biji, semai okulasi, cangkokan, stek, dan umbi, tergantung pada jenis tanaman yang akan kita tanam. 4. Pelaksanaan penanaman. A. Bibit berupa biji, maka cukup kita buat lubang kecil yang dangkal di tengah-tengah pot tersebut. B. Bibit berupa semai, maka tanah dalam kita lubangi agak dalam, baru setelah bibit kita letakkan kira-kira uruk lagi, uruk lagi dengan tanah baru atau dengan abu. C. Bibit berupa umbi, caranya sama dengan bibit, hanya mata tunas yang paling besar kita letakkan di bagian atas. D. Bibit berupa stek dan cangkok, caranya sama, hanya saja kita harus mengusahakan bibit tadi tidak bergerak sebelum benar-benar tumbuh dengan baik. Bibit berasal dari okulasi atau M10, maka akar tunggangnya kita potong terlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam pot. Selanjutnya perawatan tanaman dalam pot. 1. Meletakkan pot. Meletakkan pot tidak boleh miring atau rapat dengan tanah, maka pertumbuhan tanaman akan terganggu dan miring. Sedangkan bila kita letakkan rapat dengan tanah, maka air siraman akan menggenang di bawahnya. Oleh karena itu, apabila pot tidak berkaki, perlu diberi para-para atau diganjal dengan batu di bawah pot tersebut. Apabila kita meletakkan pot dalam ruangan, maka di bagian bawahnya harus diberi wadah untuk menampung air sisa siraman. 2. Sinar matahari dan sinar lampu. Semua tanaman dalam pot memerlukan sinar matahari, hanya intensitasnya saja yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pot harus diletakkan pada tempat yang dapat menerima cahaya matahari. Pot dalam ruangan harus memperoleh penerangan dari lampu dan sewaktu-waktu perlu dikeluarkan untuk memperoleh cahaya matahari. 3. Penyiraman dan pemupukan. Penyiraman harus dilakukan sesuai kebutuhan tanaman. Secara umum, tanaman disiram 2 kali sehari, pagi dan sore, atau dilakukan sekali saja di sore hari. Penyiraman dapat menggunakan gembor, dapat menghindari tanah atau media cepat padat, atau menggunakan sprayer.
Pemupukan dapat menggunakan pupuk organik maupun anorganik, akan tetapi yang paling baik digunakan adalah pupuk organik yang berasal dari alam. 4. Pemangkasan dan pembentukan. Pada tanaman-tanaman tertentu, pemangkasan dan pembentukan ini diperlukan agar tanaman dalam pot ini tidak terlalu tinggi dan memiliki bentuk sesuai yang diinginkan. 5. Pembongkaran dan penggantian tanah dalam pot. Pembongkaran jika perakaran tanaman telah penuh dalam pot. Akar tanaman yang telah memenuhi pot akan menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Setelah tanaman tadi kita bongkar, selanjutnya kita isi dengan media yang baru dan tanaman kita tanam kembali setelah akarnya kita kurangi atau diganti pot yang lebih besar. Cara menanam kunyit di dalam pot. Kunyit merupakan jenis tanaman akar-akaran seperti laos, jahe, kencur, dan lain-lain. Tanaman kunyit ini biasa disebut juga kunir atau janar. Ciri-ciri tanaman kunyit ini memiliki warna kuning pada buahnya dan warna kuning kehijauan pada daunnya. Daun tumbuhan kunyit umumnya berukuran lebar. Kunyit dapat digunakan untuk bumbu masakan, pewarna alami, dan obat atau jamu herbal untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Tanaman kunyit dapat dibudidayakan menggunakan pot atau polybag. Pembibitan dan penyemaian rimpang kunyit. Ya, pembibitan kunyit dapat dilakukan dengan mengambil rimpang kunyit yang sudah tua. Usia kunyit yang layak dijadikan sebagai bibit adalah sekitar 8 bulan. Karena semakin tua kunyit, maka semakin bagus pula bibit dan tunas yang akan dihasilkan. Jumlah rimpang yang digunakan untuk pembibitan disesuaikan dengan jumlah pot atau polybag saat penanaman. Masing-masing pot hanya diisi dengan 1 bibit saja. Langkah selanjutnya penyemaian bibit kunyit yaitu dengan cara 1. Letakkan rimpang kunyit yang telah disiapkan di atas tanah yang lembab. 2. Pastikan rimpang tersebut tidak terkena paparan sinar matahari langsung. 3. Taburi rimpang kunyit tersebut dengan tanah secukupnya dan siram setiap sore untuk menghasilkan tunas atau bibit kunyit yang bagus. 4. Jika rimpang kunyit telah tumbuh setinggi 10 cm, ambil tunas tersebut dan potonglah. 5. Masing-masing pot diisi dengan 1 tunas. Pengolahan tanah dilakukan dengan mencampur tanah gembur dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Isikan ke dalam pot ukuran diameter 20 cm dan tinggi pot 40 cm. Jangan lupa untuk meletakkan pecahan batu bata atau genteng di bagian bawah pot sebelum media tanam dimasukkan. Hal ini bertujuan agar media tanam tidak terbawa air saat dilakukan penyiraman. Lebih baik menggunakan tanah ladu dari sungai. Penanaman bibit kunyit. Bibit kunyit yang telah siap tanam adalah bibit yang telah disemai dan muncul tunasnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat penanaman yaitu 1. Buat lubang pada media tanam kurang lebih dengan kedalaman 8 cm. 2. Masukkan masing-masing bibit atau tunas ke dalam masing-masing lubang yang telah disiapkan. 3. Masing-masing lubang diisi dengan 1 tunas atau 1 bibit. 4. Tutup kembali lubang tanam dengan media tanam yang berupa campuran tanah dan pupuk kandang atau kompos. 5. Sirami bibit yang telah ditanam tersebut secukupnya dengan sprayer atau gembor. Pemupukan. Pupuk yang digunakan untuk pemupukan tanaman sebaiknya pupuk kompos atau pupuk organik, bukan pupuk kimia, agar tidak mengganggu tanaman obat bercampur dengan kimia. Penyiraman dilakukan setiap 2 kali sehari, ya, bisa sekali di sore hari untuk tetap menjaga kelembapan. Perlu diperhatikan jangan melakukan penyiraman terlalu banyak sehingga dapat menyebabkan bibit rimpang atau kunyit cepat membusuk. Media bisa menggunakan polybag dengan kresek, ya, atau pot plastik. Masa panen kunyit.
Masa panen ideal untuk tanaman kunyit adalah saat tanaman kunyit setelah umur tanaman mencapai 10-12 bulan setelah tanam. Daun kunyit mulai menguning dan rontok, biasanya di musim kemarau. Kondisi tersebut menandakan bahwa rimpang kunyit sudah siap untuk dipanen. Mengapa perlu adanya masa tanam yang ideal? Hal ini bertujuan agar rimpang kunyit yang dihasilkan tidak kusut, sehat, tidak cepat membusuk. Beratnya ideal dan tetap segar meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Proses panennya sendiri sangatlah mudah. Setelah rimpang kunyit terkumpul, segera bersihkan rimpang tersebut dari tanah yang menempel dengan menggunakan air bersih ya yang mengalir. Kemudian angin-anginkan hingga rimpang kering seperti semula. Kemas rimpang kunyit tersebut dengan menggunakan karung. Demikian materi modifikasi tanaman obat bisa dilakukan dengan cara hidroponik dan vertikultur. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak yang telah mengikuti video pembelajaran saya untuk materi prakarya aspek budidaya kelas 7 semester 2 ini mulai dari bab 1 sampai bab 4 akhir ini. Tetap semangat mengikuti pembelajaran, semoga sukses semua dan sehat semua untuk kalian. Selamat menghadapi penilaian akhir tahun, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.